Pernah kepikiran gak sih kalau sejarah manusia itu isinya kekacauan melulu? Nah, ada buku keren dari Tom Phillips yang ngebahas tuntas soal ini. Menurut dia, sejarah kita itu pada dasarnya cuma satu rentetan kesalahan besar yang diikuti kesalahan besar lainnya. Oke, buat ngerti ide besarnya, kita harus mundur jauh banget ke abad ke-9. Kita kenalan dulu yuk sama seorang bangsawan Viking namanya Sigurd yang Perkasa. Kisah si Sigurd ini, wah, ini benar-benar jadi contoh sempurna buat tema utama buku ini. Bayangin deh, dia baru aja menang perang besar. Matinya cuma gara-gara kegores gigi musuhnya yang kepalanya udah dipenggal dan diikat di sadel kudanya. Kemenangan paling hebat kita, justru disitulah bibit kegagalan paling konyol kita bersembunyi. Absurd kan? Nah, kutipan ini nunjukin banget gaya nulis buku ini yang cerdas tapi juga nyindir. Jadi, cerita Sigurd ini bukan sekedar anekdot aneh dalam sejarah ya. Ini tuh semacam cetak biru atau pola buat kita semua umat manusia. Jadi, menurut si penulis, inilah pola dasar hidup kita. Untuk setiap hal hebat yang kita ciptakan, kayak seni atau sains, selalu ada tandingannya yang, ya ampun kacau banget, perang, polusi. Intinya, kemampuan kita buat jadi jenius itu sebanding sama kemampuan kita buat ngacauin semuanya. Jadi intinya bukan buat bikin kita pesimis loh. Justru sebaliknya, buku ini kayak mau bilang, tenang aja, emang dari dulu kita begini kok. Perjalanan kita yang penuh kesalahan dan kekacauan ini, ya inilah kita. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita bisa kayak gini? Nah, menurut buku ini, masalahnya tuh bukan di alat-alat kita, bukan juga di lingkungan. Masalah utamanya ada di sini nih, di dalam kepala kita sendiri. Ada yang korslet di sistem operasinya. Gini deh gampangnya, otak kita itu agak pemalas. Dia suka banget jalan pintas. Waktu mau ambil keputusan, dia bakal nangkap informasi pertama apapun yang dia lihat. Informasi ini jadi jangkar atau patokan. Masalahnya, jangkar ini seringkali sama sekali nggak relevan, bahkan acak. Ini contoh yang gila banget. Coba lihat. Ada eksperimen sama hakim-hakim beneran yang udah pengalaman, hasilnya mereka ngasih hukuman 60% lebih lama ke pencuri, cuma gara-gara mereka ngelempar dadu dan dapat angka yang lebih tinggi sesaat sebelumnya. Benar-benar gak masuk akal kan? Otak mereka terpaku sama angka acak dari dadu itu. Dan masalahnya nggak cuma si jangkar tadi, otak kita ini gudangnya kebiasaan buruk. Ada bias yang bikin kita lebih takut kecelakaan pesawat, padahal kecelakaan mobil jauh lebih sering. Terus ada bias konfirmasi, di mana kita cuma nyari info yang setuju sama kita. Dan yang paling parah, efek Dunning-Kruger. Orang yang paling nggak bisa apa-apa, justru yang paling pede. Oke, sekarang bayangin. Kita ambil otak-otak yang penuh bias ini, yang satu-satu aja udah rawan salah. Terus kita kumpulin mereka bareng-bareng buat ngerjain proyek super gede dan ambisius. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya, benar, kita dapat bencana-bencana terbesar dalam sejarah. Contoh klasiknya skema Darien. Jadi di tahun 1690-an, Skotlandia punya mimpi besar. Mereka mempertaruhkan hampir semua uang negara buat bikin koloni dagang di Panama. Rencananya sih hebat, tapi mereka sama sekali nggak dengerin peringatan soal iklim di sana, soal geografinya. Akhirnya, bencana finansial total. Contoh lain yang nggak kalah parah, Dust Bowl di Amerika. Ini sering dianggap bencana alam, padahal nggak juga. Ini adalah puncak dari puluhan tahun kesalahan. Mulai dari teori sains yang ngaco, berahap yang nggak, sampai kebijakan ekonomi yang salah arah. Akibatnya, satu ekosistem hancur lebur. Mungkin kita mikir ya, oke, kita kan udah ribuan tahun bikin salah, harusnya sekarang udah belajar dong. Sayangnya, nggak juga. Justru buku ini nunjukin kalau penemuan-penemuan paling hebat kita sering banget diikutin sama kegagalan total buat ngebak akibatnya. Lihat deh para penemu hebat ini. Alfred Nobel, Richard Gatling, bahkan Wright bersaudara. Mereka semua punya niat baik. Mereka pikir penemuan mereka yang super destruktif ini justru bakal bikin perang berhenti. Ironis banget kan? Sejarah membuktikan kalau mereka salah total. 1,3 juta. Itu bukan angka sembarangan. Itu jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan mobil setiap tahun. Sebuah konsekuensi yang mungkin nggak pernah terbayangkan sama sekali oleh para penemu mobil dulu. Ini jadi bukti nyata gimana kita seringkali gagal total melihat sisi gelap dari kemajuan yang kita ciptakan. Dan akhirnya, buku ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup bikin merinding.
Kalau kita belajar dari sejarah, bencana terburuk kita itu ternyata bukan datang dari rencana para penjahat super jenius, tapi dari orang-orang biasa, dari kebodohan, dan dari kesalahan-kesalahan konyol. Jadi pertanyaannya, siapa yang sekarang kita percaya buat nggak mengacaukan masa depan?